Pernahkah kamu merasa lelah karena terus memberi, terus mencintai, terus berkorban, tapi hatimu sendiri dibiarkan kosong? Kita sering diajarkan bahwa cinta itu soal memberi, soal mengutamakan orang lain, soal membahagiakan mereka yang kita sayangi. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Bagaimana mungkin kita bisa benar-benar mencintai orang lain jika kita bahkan belum belajar mencintai diri kita sendiri? Mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan. Ia bukan bentuk kesombongan, ia adalah fondasi. Tanpa itu cinta yang kita berikan hanya akan rapuh, mudah retak ketika badai datang. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa akan berwarna sesuai dengan pikiran yang terus kita rawat. Jika kita terus berpikir buruk tentang diri kita, merasa tidak layak, merasa rendah, maka cinta yang kita bagikan juga akan penuh keraguan dan ketakutan. Mengasihi diri sendiri adalah keberanian untuk melihat ke dalam, menerima luka yang ada, memeluk kekurangan dan tetap berkata, aku layak dicintai bahkan oleh diriku sendiri. Seneca juga pernah mengingatkan, barang siapa menyukai dirinya sendiri, tidak akan pernah kekurangan persahabatan. Karena dari hati yang penuh, kita mampu menjalin cinta yang lebih sehat dengan orang lain. Bayangkan sebuah wadah, jika ia kosong, ia tak bisa dituangkan apapun untuk orang lain. Tapi jika wadah itu penuh, ia akan meluap, mengalir, memberi tanpa pernah takut habis. Begitulah cinta. Saat hatimu penuh dengan kasih sayang kepada dirimu sendiri, cintamu kepada orang lain akan lebih tulus, lebih sabar, dan tidak lagi terikat oleh rasa takut kehilangan. Banyak dari kita yang terjebak dalam keyakinan bahwa cinta sejati berarti mengorbankan segalanya, bahkan diri sendiri. Kita rela menahan sakit, rela kehilangan arah hanya demi mempertahankan seseorang. Tapi benarkah itu cinta? Atau sebenarnya itu adalah ketakutan, takut ditinggalkan, takut tidak dianggap berharga? Epictetus pernah mengingatkan, orang yang mencintai tidak boleh lupa bahwa ia hanya mencintai manusia fana, bukan sesuatu yang ia miliki selamanya, melainkan sesuatu yang diberikan sementara. Kata-kata ini tajam, namun justru menyembuhkan. Karena saat kita sadar bahwa orang lain bukan milik kita akan belajar untuk tidak menggantungkan seluruh hidup pada mereka. Mengasihi diri sendiri adalah langkah untuk membebaskan hati dari ketergantungan yang berlebihan. Itu artinya kita menghargai kehadiran orang lain tanpa menjadikan mereka pusat dari seluruh kebahagiaan kita. Kita belajar mencintai dengan tenang, tidak lagi dengan cengkeraman yang penuh rasa takut. Mengasihi diri sendiri juga berarti menetapkan batas. Kita berani berkata tidak ketika cinta berubah menjadi belenggu, ketika perhatian berubah menjadi pengendalian. Seperti yang pernah ditulis Seneca, tidak ada yang lebih mulia daripada menjadi tuan bagi diri sendiri. Dengan mencintai diri, kita menjadi tuan bagi hati kita sendiri, bukan hamba dari keinginan orang lain. Dan disitulah cinta menemukan bentuknya yang paling murni. Cinta yang bebas, yang tidak menuntut, yang tidak mengekang, melainkan mengalir dengan sabar dan bijaksana. Cinta yang lahir dari hati yang utuh, bukan dari hati yang sedang mencari-cari untuk ditambal. Mengasihi diri sendiri bukan berarti egois. Banyak orang salah paham, mengira bahwa menjaga diri adalah tanda ketidakpedulian pada orang lain. Padahal justru sebaliknya, orang yang mampu mencintai dirinya dengan sehat akan lebih mampu mencintai orang lain dengan tulus. Bayangkan sebuah cangkir kosong. Bagaimana mungkin kita bisa menuangkan air untuk orang lain jika cangkir kita sendiri kering? Begitulah hati kita. Jika tidak kita isi dengan kasih, dengan ketenangan, dengan penerimaan, bagaimana mungkin kita mampu memberikan cinta yang murni kepada orang lain? Marcus Aurelius menulis, cinta terhadap diri sendiri jika benar-benar tulus tidak akan pernah bertentangan dengan cinta terhadap sesama. Artinya kasih pada diri bukanlah benteng yang memisahkan kita dengan orang lain, melainkan fondasi agar cinta kita tidak rapuh. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu banyak orang. Ada yang singgah hanya sebentar, ada yang menetap lama, ada yang pergi tanpa sempat berpamitan. Semua itu adalah bagian dari aliran alam semesta. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa mengikat. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa setiap kali kita memberi cinta, itu datang dari hati yang damai, bukan dari hati yang sedang kelaparan akan validasi. Ketika kita sudah belajar mengasihi diri, kehilangan pun tidak lagi terasa sebagai kiamat. Kita tidak lagi merasa runtuh ketika seseorang pergi,
Karena kita tahu, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada jiwa kita sendiri yang selalu menemani, ada keteguhan yang kita bangun dari dalam, dan cinta yang kita berikan pun tidak lagi dipenuhi rasa takut kehilangan, melainkan rasa syukur atas kesempatan mencintai di saat itu. Epictetus berkata, "Jangan berharap segalanya terjadi sesuai dengan keinginanmu. Biarkan hal-hal berjalan sebagaimana mestinya, dan cintailah hidup apa adanya." Mengasihi diri adalah bentuk penerimaan itu, bahwa kita cukup, bahwa kita layak, bahkan ketika dunia tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Banyak dari kita hidup dengan topeng. Kita berusaha terlihat kuat padahal rapuh, terlihat bahagia padahal hampa. Kita memaksa diri untuk selalu menyenangkan orang lain, bahkan jika itu berarti mengabaikan hati kita sendiri. Inilah akar dari banyak penderitaan, lupa mencintai diri. Cinta yang sejati tidak lahir dari rasa takut, tidak lahir dari kebutuhan untuk diakui. Cinta yang sejati lahir dari jiwa yang utuh, yang mampu memberi tanpa rasa kehilangan, yang mampu melepaskan tanpa hancur. Dan semua itu dimulai dari keberanian untuk memeluk diri sendiri. Kita sering mendengar nasihat, cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa benar-benar mencintai orang lain jika kita bahkan belum berdamai dengan diri kita sendiri? Seneca menulis, "Orang yang damai dengan dirinya akan damai dengan seluruh dunia. Kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Dan ketika kebahagiaan itu sudah berakar kuat, dunia luar tidak lagi punya kuasa sebesar dulu atas kita." Bayangkan sebuah hati yang penuh. Ia tidak meminta-minta cinta dari luar, karena ia sudah memiliki cahaya dari dalam. Ia memberi karena memberi adalah sifat alaminya, bukan karena ia takut ditinggalkan. Inilah kualitas cinta yang sejati. Bebas, murni, tidak bergantung pada siapapun tetapi hadir sebagai hadiah. Mengasihi diri sendiri juga berarti berani berkata tidak. Berani menjaga batas, berani meninggalkan hal-hal yang merusak ketenangan batin kita. Bukan karena kita tidak peduli, melainkan karena kita sadar jiwa ini adalah rumah yang harus kita rawat. Dan hanya jika rumah ini kokoh, kita bisa memberi tempat yang aman bagi orang lain di dalamnya. Hidup akan selalu menuntut banyak hal dari kita. Orang-orang akan selalu punya harapan, tuntutan, bahkan penilaian. Tetapi seorang stoik tahu, yang bisa kita kendalikan hanyalah diri sendiri. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita bisa memilih untuk menghormati diri kita, menjaga jiwa kita, dan mencintai diri kita dengan bijak. Dan dari sanalah lahir cinta yang tidak mudah goyah. Bayangkan sebuah pohon yang kokoh, ia tidak meminta air dari orang yang lewat. Ia menancapkan akar ke dalam tanah, mencari sumber kehidupannya sendiri. Dan karena itulah ia mampu memberi keteduhan, memberi buah, memberi oksigen. Pohon itu berguna justru karena ia kokoh berdiri di atas kekuatannya sendiri. Demikianlah manusia. Jika akar kita rapuh, kita akan terus menggantungkan hidup pada pengakuan orang lain. Tetapi jika akar kita kuat, kita bisa menjadi tempat perlindungan bagi sesama. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jangan pernah membuang waktumu untuk mencari siapa yang baik atau siapa yang buruk. Jadilah orang baik itu sendiri." Kalimat ini sederhana tapi dalam. Mengasihi diri sendiri adalah juga soal memilih menjadi baik, bukan untuk pengakuan, tapi karena itu sesuai dengan kodrat jiwa kita. Cinta diri juga adalah kejujuran. Jujur mengakui kelebihan kita tanpa kesombongan. Jujur menerima kekurangan kita tanpa kebencian. Jujur berjalan dengan langkah kita sendiri, tanpa harus meniru orang lain. Dari sini, lahir rasa hormat terhadap diri sendiri, dan rasa hormat itu akan memancarkan hormat dari orang lain. Kadang kita terjebak pada suara hati yang keras menghakimi diri. Kadang kita terjebak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi disitulah latihan kita. Stoik mengajarkan, jangan biarkan hal-hal di luar dirimu merusak ketenangan batinmu. Dan itu termasuk membiarkan penilaian orang lain berlalu, tanpa membuat kita kehilangan nilai diri. Mengasihi diri sendiri adalah fondasi untuk menjalani hidup dengan kuat. Jika kita sudah memiliki itu, kita tidak lagi takut kehilangan cinta dari luar, karena kita sudah memiliki cinta yang paling utama, cinta yang lahir dari dalam diri.
Jadi mulai hari ini, jangan lagi merasa bersalah untuk merawat dirimu. Jangan merasa egois untuk memberi ruang pada jiwa dan tubuhmu. Jadilah sahabat terbaik bagi dirimu sendiri, karena dari situlah, kamu akan mampu menjadi sahabat terbaik bagi orang lain. Percayalah, hidupmu akan jadi cahaya yang menghangatkan siapa saja yang singgah. Kalau kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan pada orang lain, karena mungkin ada hati yang sedang butuh pengingat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap damai, dan tetap setia mengasihi dirimu sendiri.